Ketua MUI Pusat KH Miftahul Akhyar mengundurkan diri usai viral Fikri Bareno salah gerakan sholat. Saya itu yakin apa yang saya sampaikan dari dulu sampai sekarang, walaupun mereka dikemas pakai jubah sekalipun, mereka kemas pakai agama sekalipun, mereka terlihat suci sekalipun, lama kelamaan Allah akan tunjukkan, Allah akan permalukan satu persatu, saudara. Satu persatu Allah akan ungkap kebusukan mereka. Satu persatu Allah akan ungkap kebiadaban mereka, saudara. Ini serius saya tanya, saya ngomong nih, serius saya serius seserius-seriusnya. Sekarang dia bikin lagi, saudara, fitnah kepada Korlap, koordinator lapangan PA 212 tentang sholatnya itu loh. Sholatnya, lihat rukunya 2 kali, lihat. Lucu lagi, saudara. Dia nuding nih salah gerakan sholat PA 212. Nah, rupanya sudah ada, saudara, klarifikasi dari Korlapnya yang kemarin di depan Kementerian Agama. Bilang ini tata cara sholat model baru. Wah, dari gerombolan 212. Sholat di jalan, udah kebiasaan. Ini sholat di atas mobil, yang lain di jalan, gerakan nggak sama. Bla 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 bla, preketek, Ini sejarah baru ini. Ada imam lip sync. Seolah-olah itu suara imam, padahal bukan gitu. Jadi kalau kita tanya imam yang sebenarnya yang mana, bingung kita. Kalau imam yang ada di atas mobil yang pegang mic itu dia nggak sholat gitu ya. Dan ya nggak bisa jadi imam lah. Kalau nggak sholat gimana caranya? Ini jelas-jelas sebuah dagelan dan sholat lip sync. Sholatnya tuh jadi sholat sebagai sebuah Kabar mengejutkan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, Kiai Haji Miftahul Akhyar, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Kiai Miftah ini terbilang mengejutkan, apalagi baru saja pengurusnya Fikri Bareno disorot karena salah melakukan gerakan sholat. Kesalahan Fikri itu dilakukan ketika menjadi makmum sholat asar di depan kantor Kementerian Agama Jakarta pada Jumat, 4 Maret 2022. Imam sholat melakukan sujud, Fikri malah terlihat melakukan gerakan ruku bahkan 2 kali. Para netizen pun menyoroti kesalahan Fikri tersebut. Namun belum diketahui apakah pengunduran diri terkait dengan banyaknya pengurus MUI Pusat akhir-akhir ini bermasalah atau tidak. Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi MUI, Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyub, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri dimaksud. Awal pekan ini surat tersebut telah kami terima. Selanjutnya MUI akan merespon surat tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di internal MUI. Demikian katanya menegaskan. Hingga berita ini dilansir, belum diperoleh keterangan siapa yang akan menggantikan sementara Kiai Miftah di jabatan Ketua Umum MUI. Di tempat yang sama, Kitab Syuriah PBNU yang juga Ketua MUI Bidang Fatwa Asrarun Niam Soleh menyatakan sangat menghormati keputusan Rais Aam dan akan mengonsolidasikan dalam aturan organisasi di MUI. Saya sebagai santri sangat menunjung tinggi keputusan Kiai Miftah dan akan mengonsolidasikan sesuai mekanisme organisasi. Demikian ujarnya, karena NU. Sementara itu, Kiai Haji Miftahul Akhyar mengirimkan surat pengunduran diri. Hal itu disampaikan langsung beliau pada Rabu 9 Maret 2022 dini hari. Dalam rapat gabungan Syuriah Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia di Parung, Bogor, Jawa Barat. Ternyata karena tak ingin rangkap jabatan antara di MUI dengan di NU. Di saat Hali Wal Aqdi Ahwa Muktamar ke-34 NU atau Nahdlatul Ulama menyetujui penetapan saya sebagai Rais Am, ada usulan agar saya tidak merangkap jabatan. Saya langsung menjawab sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami patuhi. Jawaban itu bukan karena ada usulan tersebut apalagi tekanan. Demikian ujar dia sebagaimana dilansir melalui laman resmi nu.or.id. Saat ini beliau memang menjabat Rais Aam PBNU. Rais Syariah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur 2007 sampai 2015 itu lalu menceritakan proses pemilihan dirinya menjadi Ketua Umum MUI pada akhir November. Buya Fikri babak belur diteriakin temannya sendiri gara-gara gerakan salat ngawur. Berjubah, tapi Wasekjen Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat Ihsan Abdullah melontarkan kritik keras kepada rekannya yang juga sebagai pengurus di MUI Buya Fikri Bareno yang kegap salah melakukan gerakan sholat.
Ihsan Abdullah mengatakan gerak sholat yang salah dari Fikri adalah pemandangan yang cukup aneh sebab dari tampilannya lelaki parubaya itu terlihat seperti orang-orang yang taat beragama. Mengenakan jubah panjang yang dilengkapi dengan sorban tetapi nyatanya rukun sholatnya masih amburadul. Agak sedikit aneh bila dikaitkan dengan pakaiannya yang berjubah tetapi rukun sholat saja keliru. Otomatis gerakan sholatnya keliru. Demikian kata Ihsan kepada wartawan pada Selasa, 8 Maret 2022. Dengan mempertontonkan hal itu, Ihsan berkesimpulan anggota PA212 itu memang tidak bisa sholat. Orang-orang seperti ini kata dia mesti mendapatkan bimbingan. Ihsan menegaskan gerakan yang salah membuat sholat seseorang menjadi tidak sah. Seperti tidak biasa melakukan sholat, jadi orang-orang seperti itu perlu mendapat bimbingan yang baik. Demikian tutur Ihsan. Sebagaimana diketahui, Buya Fikri Baryono menjadi sorotan setelah gerakan sholat yang salah viral di media sosial. Gerakan sholat yang salah itu dipertontonkan Buya Fikri karena dirinya menjadi koordinator aksi ketika Persaudaraan Alumni atau PA212 menggelar aksi sebagai bentuk protes terhadap Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Komas yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing pada Jumat. Kesalahan fatal Buya Fikri Baryono kemudian menjadi bahan olok-olokan masyarakat pengguna media sosial. Nah loh, kalau gelar akademiknya terbukti bodong, Fikri Baryono terancam 5 tahun penjara. Pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI sekaligus anggota Persaudaraan Alumni 212, Fikri Baryono terancam 5 tahun penjara jika sederet gelar akademik yang ia pakai selama ini terbukti bodong. Gelar akademik Fikri saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat sebab beberapa kali ia tidak konsisten memakai gelar yang ditulis di belakang namanya. Fikri beberapa kali diketahui memakai gelar Dr. H. Fikri Baryono MA, KH Buya Fikri Baryono SE MBA MAG. Dan pada 2013 pernah tercatat dengan nama Dr. Randes H. Fikri Baryono MAG MBA di situs media online. Salah satu tokoh yang meragukan gelar Fikri Baryono ialah politisi Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli. Dia mengatakan jika Fikri terbukti bohong dengan semua gelar akademiknya itu, maka yang bersangkutan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Kalau gelar akademiknya palsu, Fikri Baryono 212 MUI terancam penjara 5 tahun, Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Lapor, demikian kata Guntur Romli. Adapun Fikri Baryono menjadi sorotan masyarakat setelah tertangkap kamera salah melakukan gerakan sholat. Mirisnya peristiwa itu terjadi ketika Fikri Baryono menjadi koordinator lapangan saat kelompok PA212 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Maret 2022 lalu. Aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap Menteri Agama Yakut Holil Komas atas pernyataannya yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Video Fikri Baryono kemudian beredar luas dan menjadi viral di media sosial. Sejumlah orang mengecam keras hal tersebut, sebab Fikri Baryono yang notabene adalah orang MUI yang sedang membela azan justru salah melakukan gerakan sholat. Meski dihujat sana-sini, namun Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mati-matian pasang badan, membela temannya itu. Novel mengatakan meski kawannya itu melakukan kesalahan, namun dia dengan besar hati telah meminta maaf secara terbuka. Hal ini kata Novel berbanding terbalik dengan sikap Menak Yakut yang ogah meminta maaf atas polemik azan dan gonggongan anjing. Saya apresiasi kepada beliau, mau lapang dada dan berjiwa besar mengakui kesalahan dan mohon ampun kepada Allah. Beda banget dengan Yakut, demikian kata Novel. Dituding pakai gelar palsu, Guntur Romli sebut Fikri Baryono terancam 5 tahun penjara. Lapor. Usai ramai karena salah saat menunaikan ibadah sholat asar. Gelar akademik dari Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, Fikri Baryono kini menjadi sorotan karena diduga palsu. Bagian media sosial dan juga aktivis Islam liberal Guntur Romli menyoroti perubahan gelar itu yang berkali-kali terjadi. Guntur Romli menyebut bahwa gelar Fikri Baryono berubah-ubah. Dia diancam 5 tahun penjara apabila terbukti menggunakan gelar palsu. Kalau gelar akademiknya palsu, Fikri Baryono 212 MUI terancam penjara 5 tahun. Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Lapor. Demikian ancam Guntur Romli. Guntur Romli menyertakan salah satu tulisan yang memberikan fakta gelar akademik Fikri Baryono yang berubah-ubah sejak tahun 2013. Tahun 2013 dia memakai gelar Dr. Randes H. Fikri Baryono MAG MBA.